Pemerhati Rosalina, pakar peternakan Universitas Jember Kampus 2 Bondowoso, Nurwidodo, memberikan tips dan trik cerdas dalam memilih hewan kurban. Dia menjelaskan syarat utama memilih hewan kurban adalah sehat, gemuk, tidak cacat fisik dan telah cukup umur. Jika tidak memenuhi persyaratan itu, maka tidak dibenarkan ternak itu menjadi hewan kurban. Nur mengatakan, ternak kurban sebaiknya berkelamin jantan dan bila terpaksa betina, karena harus dipastikan tidak dalam keadaan bunting. Ternak yang sedang dalam keadaan sakit juga tidak diperbolehkan, seperti terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD. Menurutnya, ternak yang sehat biasanya bisa dilihat dari matanya yang bersinar, tidak sayu, dan gerakannya aktif. Lalu dia menjelaskan usia ternak sapi layak guna sebagai ternak kurban minimal umur 2 tahun. Salah satu tips mudah melihat ciri umur sapi yakni dengan melihat struktur gigi serinya. Bila gigi sapi masih gigi susu dan belum ada yang ganti, bisa dipastikan sapi tersebut masih memiliki umur di bawah 2 tahun yang masih belum layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Selanjutnya, untuk melihat potensi hewan kurban memiliki daging yang banyak, harus dilihat dari sisi depan, samping, dan belakang ternak dengan memperhatikan tinggi dan panjang ternak. Perhatikan tulang pinggul, punggung, dan rusuk. Jika tulang-tulang tersebut tidak terlihat, maka bisa dikatakan sapi tersebut gemuk dan memiliki banyak daging. Sekali lagi, kalau daging itu letaknya di paha belakang gitu ya. Paha belakang ini memang komposisi daging paling banyak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari cara berdirinya, biasanya sapi yang besar itu terlihat begitu ya. Yang ada dagingnya itu terlihat, dalam artian kalau di skor itu ada skor 1 sampai 5, Pak, atau BCS gitu kalau di peternakan. Nah, kalau yang sapi ini BCS-nya lebih kurang 3 gitu, belum sampai 4. Nah, kalau sudah 4 itu sudah mulai tertutup tulang-tulangnya itu sudah agak nggak kelihatan. Nanti 5, BCS 5 itu sudah gemuk sekali gitu, tulang-tulangnya nggak kelihatan. Jadi pakar peternakan ini juga menambahkan mengenai beredarnya kasus penyakit PMK dan LSD akhir-akhir ini, kasusnya sudah jauh menurun dibandingkan waktu kurban tahun sebelumnya. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. 101.3 Rosalina